Untuk di bagian transistor yang duanya ini dengan ini saya tempelkan ke bagian heatsink ini. Jadi semuanya 12 set karena dua ini bukan di bagian transistor final utama, di bagian powernya ini ialah transistor di bagian kit drivernya yang saya tambahkan khusus untuk bos trap seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS jalan-jalan. Jadi hari ini saya coba membuat video karena cukup lama juga tidak aktif di YouTube karena satu kemarin kondisi badan lagi kurang fit, terus ditambah lagi ada musibah-musibah dalam keluarga, ditambah lagi urusan-urusan di luar rumah, terus tambah lagi ya acara-acara perkawinan keluarga, sangat banyak sekali. Jadi hari ini saya coba kalau bisa aktif lagi di YouTube untuk sahabat-sahabat yang sudah menanyakan bang mana konten barunya tidak ada. Jadi ya itulah alasan mengapa tidak aktif beberapa bulan ini. Jadi hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang sebuah power yang menimbulkan dengung. Jadi yang dipertanyakan oleh sahabat-sahabat itu apakah dengung murni dari power atau dari perangkat-perangkat pendukung. Jadi kali ini saya ingin sedikit berbagi buat sahabat-sahabat untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat. Itu seperti biasa saya mengajak teman-teman ngopi dulu. Oke, sahabat-sahabat, jadi kali ini saya ingin berbagi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang perihal dengung. Bagaimana membedakan antara power yang dengung atau dengung ditimbulkan dari perangkat-perangkat. Sekarang kita lanjut ke videonya. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di sini ada satu power menggunakan power box bell yaitu MP10 untuk di bagian dalamnya seperti ini. Ini menggunakan yaitu 10 set yang seharusnya 8 set udah cukup. Jadi saya tambahkan 2 set lagi untuk di bagian transistornya. Jadi sisanya ini ialah untuk transistor di bagian kit driver karena kit driver menggunakan booster atau boost trap yang seperti ini. Jadi boost trap ini menggunakan transistor sangat banyak sekali. Jadi di sini contohnya aja yang saya gunakan sama. Nah, seperti ini. Untuk di bagian transistor yang duanya ini dengan ini saya tempelkan ke bagian heatsink ini. Jadi semuanya 12 set karena dua ini bukan di bagian transistor final utama, di bagian powernya ini ialah transistor di bagian kit drivernya yang saya tambahkan khusus untuk bos trap seperti ini yang saya gunakan, yaitu 3 tingkat. Nah, untuk mengetahui suara dengungan apalagi menggunakan kit driver sejenis ini sangat rentan sekali menimbulkan suara dengungan untuk di bagian kit drivernya. Jadi beda kalau sahabat-sahabat menggunakan SOCL 506, 504 mungkin sangat mudah sekali menghilangkan suara dengungan. Tapi kalau untuk bos trap seperti ini, dengungannya itu sangat kuat sekali, bahkan sangat sensitif sekali untuk di bagian kit drivernya. Jadi bagaimana untuk mengatasi suara dengungannya itu? Jadi di sini saya coba saya nyalakan dulu buat sahabat-sahabat. Oh bentar, kabelnya dilepas. Oke, powernya langsung nyala. Jadi yang pertama, sahabat bisa perhatikan untuk di bagian volumenya. Volumenya usahakan jangan dibuka sedikit pun. Terus sahabat masukkan kabel speaker. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin mengetahui di bagian sebelah ini, jadi sahabat-sahabat cukup masukkan di bagian sebelah yang sahabat ingin tes. Yang sebelahnya ini jangan sahabat masukkan dulu karena nanti sahabat-sahabat bingung yang mana bisa menimbulkan suara dengungan. Terus sahabat bisa angkat pelan-pelan.
lalu sahabat bisa dengar di bagian speaker. Kalau di speaker ada menimbulkan suara dengungan, itu bisa sahabat periksa dulu. Semisal seperti ini, di bagian input ini tertancap. Sekarang saya coba lepaskan dulu untuk di bagian input. Nah, input lepaskan dulu. Lanjut untuk di bagian volume, diangkat lagi. Nah, di sini tidak ada menimbulkan suara dengungan di posisi jam 3. Jadi untuk di bagian suara aman. Berarti untuk di bagian power tanpa memasukkan input itu tidak ada menimbulkan suara dengungan sama sekali. Terus sahabat coba untuk memasukkan kabel input. Nah, di sini. Lalu sahabat coba angkat lagi. Nah, di speaker dengan posisi volume yang sama jam 3 di speaker saya sudah kedengaran suara dengungan di saat saya masukkan kabel input. Nah, untuk yang menimbulkan suara dengungan bisa sahabat seleksi, bisa jadi dari instalasi perkabelan input juga bisa menimbulkan suara dengungan. Yang jelas untuk di bagian powernya tadi sahabat tes utama yang pertama tadi tanpa kabel input itu udah aman, tidak ada menimbulkan suara dengungan. Berarti dengungan bukan ditimbulkan dari power, berarti bisa disebabkan dari instalasi yang semberaut. Maksudnya bukan instalasi di bagian dalam power, di bagian kabel input di bagian belakang. Itu yang harus sahabat periksa. Bisa jadi sahabat-sahabat menggunakan kabel yang kurang bagus kualitasnya juga bisa menimbulkan suara dengungan. Nah, seperti contohnya seperti ini. Ini di speaker sudah menimbulkan suara dengungan. Nah, itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kedengaran. Terus sahabat bisa tes lagi karena di sini untuk kabel input tertancap ke bagian Bluetooth. Nah, sekarang saya coba cabut atau lepas di bagian Bluetoothnya, khusus di bagian kabel input. Nah, ini saya lepas yang menuju ke bagian kabel input. Nah, ini saya anggurkan dulu, terus saya angkat lagi. Nah, ini bisa sahabat ambil kesimpulan. Sahabat bisa ambil kesimpulan bahwa yang menimbulkan suara dengungan itu ialah datang dari kabel. Nah, seperti ini. Jadi sekarang coba dilepas lagi. Oke, kabel input saya lepas. Suara dengungannya tidak ada kedengaran. Jadi untuk di bagian instalasi kabel juga bisa menimbulkan suara dengungan. Yang jelas sahabat-sahabat pastikan dulu untuk di bagian power ini tidak ada menimbulkan suara dengungan. Jadi kalau memang di power sudah ada menimbulkan suara dengungan, bisa jadi juga disebabkan oleh instalasi di bagian dalam powernya, bisa jadi juga bisa disebabkan oleh dari kualitas elko juga bisa menimbulkan suara dengungan. Jadi kemarin ada juga sahabat-sahabat menanyakan bagaimana ingin mengetahui untuk di bagian elko atau di bagian key draper yang menimbulkan suara dengungannya, nanti akan saya buatkan juga untuk bagaimana sahabat-sahabat bisa mengetahuinya. Oke, sekarang saya ingin coba memasukkan suara. Ini saya menggunakan Bluetooth. Terus di belakang saya tancapkan. Oke. Terus saya coba cari musik dulu.
Oke, saya coba menggunakan Derita di Balik Takwa, yaitu ANC Musik. Tunggu jeda iklan. Nah, sekarang coba ya saya angkat untuk di bagian suara. Nah, di saat musik sedang berjalan, di speaker memang aman, tidak ada suara dengungan sama sekali. Itu nyaris musiknya enak terdengar seperti ini. Nah, sekarang sahabat bisa tes lagi untuk di bagian perangkat HP-nya. Seperti ini, sahabat bisa di stop dulu. Nah, sahabat bisa tes. Nah, seperti ini. Jadi setelah sahabat masukkan input menggunakan perangkat Bluetooth aja seperti yang saya contohkan, ini suara dengungannya di posisi jam 3 itu ada, cuman tidak sekeras yang pertama tadi. Setelah sahabat stop di bagian musiknya, nah sahabat bisa kedengaran di sana karena disebabkan oleh instalasi kabel yang kurang bagus. Itu sahabat bisa ambil kesimpulan bahwa untuk di bagian powernya itu tidak ada menimbulkan suara dengungan. Yang menimbulkan suara dengungan ialah dari instalasi kabel input. Nah, seperti ini. Nih. Karena di sini instalasinya cabangnya sangat banyak sekali karena untuk tes. Jadi kalau menggunakan RCH saya gunakan ini. Jadi ini nyatu semua. Jadi seperti itu untuk di bagian instalasi yang saya gunakan. Ini bukan instalasi yang sebenarnya, tapi hanya sekedar contoh untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Sekarang saya coba keluarkan musik lagi. Jadi seperti itu untuk mengetahui di bagian mana yang menimbulkan suara dengungan, apakah suara dengungan itu dari power atau disebabkan dari aksesoris atau disebabkan dari instalasi perkabelannya. Jadi sahabat-sahabat bisa mengambil kesimpulan yang mana harus sahabat benahi. Jadi jangan yang menimbulkan suara dengungan tidak tahu sumbernya dari mana, yang dimasalahkan ialah di bagian power melulu, jadi tidak akan ketemu juga. Jadi seperti itu. Untuk mengetes di bagian sebaliknya ini sama halnya, sahabat-sahabat tinggal memindahkan kabel speaker ke sebelahnya. Jadi sahabat bisa tes dengan cara yang sama. Oke, jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.